Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim untuk menyambut musim baru. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu terupdate terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja. Akhir musim adalah hal terpenting untuk klub saya FC Buteng karena musim ini klub saya bermain tidak cukup bagus. Di kompetisi liga, tim saya hanya bisa meraih 59 poin dari 24 pertandingan, selisih 5 poin dari posisi 1 klasemen dan selisih 1 poin dari posisi 3 klasemen. Walaupun tim saya berhasil mengalahkan pemuncak klasemen kemarin dengan skor telak 4-1 di kandang saya sendiri, tapi itu tidak membuat posisi Super Infinity turun guys. Poinnya masih tetap aman dengan selisih 5 poin. Karena di sini hanya tim saya saja yang berhasil mengalahkan Infinity dan tim lainnya tidak bisa mengalahkan Infinity. Maksud saya di pertemuan pertama juga tim saya FC Buteng berhasil mengalahkan Infinity dengan skor tipis 3-2. Kita bisa melihat di sini. Cek dulu di mana. Oke, pekan ke-12. Oke, ini dia guys. Tim saya berhasil mengalahkan Infinity di pertemuan pertama dengan skor 3-2. Kali itu saya tidak hadir saat pertandingan. Dan Super Infinity mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho sebesar 5%, sedangkan tim saya mendapatkan dukungan dari manajer yang sangat hebat, yaitu Coach Roberto Hongo, Coach Kurniawan, Coach MFJR, Coach Eji, Coach Chandra Mulyawan, Coach Ari Prasananta, dan Coach Andi Bantarso yang telah hadir di pertandingan dan membuat tim saya menang dengan penguasaan yang lebih baik daripada Super Infinity ini guys. Walaupun selisih mutunya cukup besar, 101,7% berbanding 89,4%, tim saya berhasil membuktikan diri menjadi yang terbaik. Di pertemuan pertama tim saya berhasil mengalahkan Infinity, dan di pertemuan kedua tim saya juga berhasil mengalahkan Infinity dengan skor telak 4-1. Kali ini saya hadir di pertandingan dan tim saya bermain cukup bagus dan percaya diri untuk mengalahkan Infinity sebagai pemuncak klasemen guys. Skor 4-1. Mutunya sudah meningkat menjadi 108,1% berbanding 94,0%. Dan manajer dari Infinity juga tidak hadir, mungkin karena dia sudah percaya diri untuk bisa mengangkat trofi liga di musim ini guys. Saya berharap 2 pertandingan lagi Infinity kalah agar tergelincir dan tim saya 2 kali menang agar bisa meraih trofi. Tapi mustahil. Karena selisih gol juga mereka lumayan cukup produktif dan meraih 100 gol lebih. Saya hadir di pertandingan dan terima kasih untuk Coach Rohman, Coach Chandra Mulyawan, dan Coach YW Entok yang telah mendukung pertandingan antara FC Buteng versus Infinity yang dimenangkan oleh FC Buteng dengan skor telak 4-1. Untuk kemenangan FC Buteng yang hanya bisa meraih 3 poin dan tidak bisa menggeser posisi Super Infinity dari puncak klasemen. Di kompetisi liga tim saya bermain tidak cukup bagus karena di awal musim tidak konsisten menang dan alhasil musim ini harus tercecer dan tidak bisa bersaing ketat di posisi 4 besar. Jadi poinnya cukup jauh. Di kompetisi Liga Champion tim saya harus tersingkir di babak perempat final setelah tidak bisa mengalahkan Galatasaray dengan skor 3-1 di leg pertama dan skor 4-2 di leg kedua, dan alhasil Galatasaray yang berhak lolos ke babak semifinal walau akhirnya harus kalah oleh Thomas Royal. Kemudian di kompetisi cup sebenarnya tim saya bermain cukup bagus hingga melaju ke babak final, tapi sayang sekali saya tidak hadir di pertandingan ini guys. Saya tidak hadir di pertandingan ini dan manajer lawan hadir dan memporak-porandakan pertahanan tim saya dengan skor 4-1. Kali ini saya tidak hadir dan saya mau mengucapkan untuk Coach Herman, Coach asisten manajer, dan Coach Patrick Jaki dan manajer dari Sumino FC hadir untuk membantai tim saya dengan skor telak 4-1. Andaikan saya hadir, kemungkinan besar skornya tidak terlalu besar seperti ini guys. Oke, setelah kegagalan yang dilalui oleh tim saya, kali ini saya harus membenahi pertahanan saya karena kita tahu terlalu banyak gol yang masuk bersarang ke gawang FC Buteng musim ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan menjual pemain yang tidak efektif, pemain negatif yang musim ini bermain tidak efektif. Oke, terutama sektor pertahanan, karena sektor serangan saya sudah mempercayainya kepada Terapati yang musim ini sudah mencetak 66 gol dari 45 pertandingan. Kemudian ada Timo Werner yang berhasil mencetak
18 gol dan 13 assist dari 44 pertandingan. Dan Fischer juga bermain saat debut pertamanya cukup baik dengan mencetak 25 gol dengan 5 assist dari 45 pertandingan. Lalu ada Eden Hazard yang sudah mengemas 16 gol dan 25 assist dari 45 pertandingan. Penyerang saya begitu bagus, tapi sayang pertahanan saya begitu rapuh. Jadi musim selanjutnya saya akan membenahi sektor pertahanan saya dengan menjual pemain yang musim ini bermain tidak efektif. Untuk melihat performa pemain, kamu bisa klik di statistik ini guys, kemudian klik performa, dan kita bisa melihat di sini Chris Ramsey, gelandang maksud saya back stopper. Walaupun dia memiliki gaya main dan umurnya masih muda, tapi performanya tidak cukup bagus. Pemain ini sebenarnya sudah cukup berpengalaman dengan sudah bermain 51 pertandingan di liga dengan mencetak 3 gol, dan sekarang nilainya sudah merosot di angka 5 di pertandingan terakhir. Walaupun tim saya berhasil mengalahkan Infinity saat itu guys, tapi nilainya 5. Itu berarti pemain ini sudah buruk dan wajib diganti di musim selanjutnya dengan pemain baru guys. Kita harus menjual pemain seperti ini, pemain yang performanya jelek. Untuk menjual pemain ini saya akan menjualnya di lelang. Kita akan tingkatkan harga tertinggi untuk pemain ini, lalu klik checklist seperti ini guys. Saya akan menjual pemain negatif. Saya biasanya menyebut pemain ini sebagai pemain negatif yang wajib diganti agar musim depan bisa efektif. Oke. Satu pemain sudah saya jual, dan saya juga biasanya akan menjual pemain dari lelang. Tentu teman-teman sudah tahu apa yang saya jelaskan, dan buat teman-teman yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Oke, saya akan menjual pemain dari event. Pemain ini saya dapatkan dari event kemarin, harganya 116M. Kita bisa menjualnya seperti ini. Walaupun dia memiliki keahlian khusus dan mutunya lumayan cukup tinggi, tapi saya akan menjual pemain dari event, dan musim ini dia bermain biasa-biasa saja, jelek enggak, juga bagus juga enggak. Saya akan memperbaiki pertahanan tim saya. Gomez juga bermain biasa-biasa saja, saya akan menjual Gomez juga. Kita bisa melihat di sini di kompetisi Liga Champions dia bermain biasa-biasa saja, bahkan terbilang cukup jelek di 3 pertandingan terakhir di Liga Champions dengan nilai 666. Saya akan menjual pemain bertahan saya yang bermain tidak cukup bagus dan memperbaikinya di musim selanjutnya guys. Kita harus menjual pemain walaupun pemainnya bintang 5, bintang 4, bintang 7. Kalau performanya jelek, jual aja agar musim selanjutnya bisa lebih baik lagi. Jangan takut kehilangan pemain bintang, karena musim selanjutnya kamu akan mendapatkan lawan yang sepadan juga guys. Jadi jangan takut kalau di musim selanjutnya akan mendapatkan lawan yang sulit. Semakin besar tim kamu di akhir musim, semakin sulit lawan kamu di awal musim. Itu yang biasa saya jelaskan kepada teman-teman. Oke, 1, 2, 3 pemain sudah saya jual, terutama di posisi back tengah. 1 back tengah dan 2 back sayap sudah saya jual. Cuthbert juga sebenarnya bermain cukup bagus, tapi di akhir-akhir ini dia bermain tidak konsisten, terutama di Liga Champions. Dia mendapatkan nilai 66666. Ini sangat jelek sekali, dan saya akan menjual penjaga gawang seperti ini guys. Saya akan menjual penjaga gawang seperti ini walaupun dia mutunya tinggi dengan kemampuan komandan kotak penalti, tapi saya tidak tertarik untuk memperpanjang kontraknya guys. Saya sudah memperpanjangnya, tapi saya akan menjualnya guys. Oke, saya akan menjual pemain yang hari ini bermain tidak efektif, atau musim ini bermain tidak efektif. Perubahan besar-besaran akan dilakukan oleh saya di akhir musim ini untuk menyambut musim baru guys, karena sudah tidak ada yang dikejar lagi kecuali posisi 2 klasemen. Dan oke, kita tinggal lalui 2 pertandingan, dan harapan itu tetap ada. Semoga 2 pertandingan lagi posisi 1 klasemen tergelincir dan tim saya berhasil memenangi 2 pertandingan dan menjadi juara. Walaupun itu mustahil, seperti Indonesia melawan Thailand 4-0, itu berat. Oke, langsung saja saya akan menjual pemain yang bermain tidak efektif, bermain negatif. 4 pemain sudah saya jual. Kita bisa melihat di sini penjaga gawang, back tengah, back sayap. Oke, kita akan lihat apakah di sektor gelandang ada pemain yang tidak cukup bagus. Kita cek lagi. Di sini ada Roberto Nunes dengan nilai 6777. Kita bisa lihat Andre Pirlo juga bermain dengan nilai biasa-biasa saja. Kita cek statistiknya. Gelandang regista dengan umur 29 tahun. Pemainnya biasa-biasa saja. Kita akan menjual pemain yang bermain tidak cukup bagus. Andre Pirlo bermain hampir tidak mendapatkan nilai 9. 8 pun cuma 2 kali di kompetisi Cup dan di Liga Champions. Sisanya dengan nilai 776. Ini pemain yang termasuk pemain jelek. Kemudian ada Roberto Nunes yang saya datangkan dari Akademi Remaja.
Kita bisa melihat di sini performanya di cup lumayan cukup bagus, dan di Liga Champion biasa saja, dan di Liga ya biasa. Oke, Roberto Nunes akan bertahan di klub saya musim depan. Kemudian di sektor pemain cadangan saya akan mengganti pemain yang sering bermain juga di sini, terutama yang jadi sorotan yaitu N'Golo Kante. Pemain ini sudah bertahan cukup lama untuk tim saya FC Buteng. Totalnya sudah bermain 108 pertandingan dan musim ini berjalan tidak cukup baik. Dia musim ini sudah bermain 13 pertandingan dengan mendapatkan 1 kuning, tidak memberikan 1 assist pun dan 1 gol pun untuk klub saya. Jadi saya akan menjual pemain cadangan juga seperti ini guys. Seperti biasa kita akan tinggikan harga pemain cadangan ini dengan harga 116M. Oke, langsung klik selesai dan tunggu selama 48 jam atau 2 harian guys. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 6 pemain sudah saya masukkan ke daftar bursa transfer lelang. Jadi kita tunggu selama 48 jam. Jika sudah terjual akan ada notif seperti biasa, pemain terjual, penjualan luar biasa. Oke, dan saya juga akan menjual pemain yang saya datangkan musim sebelumnya dari lelang guys. Pemain asal Bulgaria. Pemain ini kita bisa melihat di sini performanya ya, dari 6 pertandingan cuma mencetak 1 gol dan 1 assist di Liga, 2 assist di Liga Champion, 1 assist di kompetisi cup. Bermain tidak cukup bagus untuk menjadi pemain pengganti dan dia kecewa karena tidak sering bermain. Oke, saya akan menjualnya agar dia tidak kecewa. Harganya hampir sama, 116M. Kita klik saja checklist. Oke, saya sudah banyak menjual pemain musim ini. Oke guys, setelah kita menjual pemain inti, kita bisa memasukkan pemain cadangan. Pemain cadangan yang mana nih? Pemain cadangan yang ada di bawah, bukan bangku cadangan. Jadi kita akan ganti pemain inti dengan pemain cadangan guys. Di sini saya akan memasukkan pemain cadangan saya dan menggantikan pemain inti. Pemain inti masuk ke cadangan. Kita akan ganti sesuai posisinya seperti ini guys. Oke guys, sekarang mutu tim saya sudah di angka 43,9% dari yang awalnya 90%-an. Nah, dan sekarang pemain inti saya juga masuk ke dalam pemain cadangan dan pemain bangku cadangan. Kita bisa melihat di sini pemain yang saya jual ada di posisi paling bawah berbaris, kemudian pemain yang inti, pemain andalan saya berada di posisi cadangan. Ini adalah strategi yang saya biasanya gunakan kalau tidak lupa guys, dan jangan sampai lupa juga karena ini strategi menentukan bagaimana nasib lawan kamu di musim selanjutnya gitu guys. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya baik menang maupun kalah, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau andaikan tidak ada teman-teman, akun channel ini tidak akan berkembang seperti sekarang. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Taufiq Indonesia.